The common porwheel atau Palaeonotypus nuttali adalah anggota terkecil dari keluarga Nyctiger. Burung ini berasal dari Amerika Utara. Meskipun common porwheel cukup umum di bagian barat Amerika Serikat, jarang terlihat karena aktif di malam hari atau nocturnal. Nama ilmiahnya nuttali adalah untuk menghormati ahli burung Amerika kelahiran Inggris, yaitu Thomas Nuttall. Common porwheel sangat dikenal karena sebagai spesies burung yang bisa hibernasi selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dalam kondisi alamiah. Salah satu burung tercatat dalam hibernasinya bisa bertahan selama 85 hari pada musim dingin pada tahun 1947 hingga 1948. Namun orang pertama yang menyadari perilaku spesies ini bisa berhibernasi adalah penduduk asli Amerika dari suku Hopi. Sebagaimana mereka menyebut common porwheel sebagai the sleeping one. Common porwheel dapat memasuki hibernasi sebagai respon terhadap tekanan lingkungan atau kekurangan makanan atau cuaca buruk. Sebagian besar populasi burung ini yang berhibernasi yang hidup di tepi selatan Amerika. Burung yang dari utara biasanya bermigrasi ke selatan saat musim dingin yang lebih hangat daripada harus berhibernasi. Saat berhibernasi, mereka biasanya bersembunyi di celah-celah batu selama beberapa minggu, dan itu biasanya terjadi saat musim dingin dan muncul di musim semi saat suhu naik dan makanan mereka seperti serangga sudah tersedia. Hibernasi biasanya memperlambat laju metabolisme, menurunkan suhu secara drastis, dan memperlambat detak jantung. Hal ini memungkinkan seekor burung untuk tidak makan dalam jangka waktu yang lama dan bertahan dari cuaca dingin. Meskipun tidak terbukti secara resmi bahwa anggota lain dari keluarga khas Nyctiger juga melakukan hibernasi. Burungnya diketahui memasuki keadaan semi hibernasi atau mati suri secara teratur, termasuk burung kolibri, burung tikus, manakin, dan swift. Common porwheel sebagian besar adalah burung migran yang berasal dari Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Di Amerika Serikat barat daya mereka menempati wilayah yang sama sepanjang tahun, tetapi bermigrasi ke tempat yang lebih tinggi untuk musim kawin dan tempat-tempat yang lebih rendah selama musim dingin. Sebagian besar dari mereka tiba di wilayah tempat berkembang biaknya pada bulan April hingga bulan Mei. Waktu migrasi bisa terjadi sebulan lebih awal atau lambat, tergantung pada kondisi cuaca dan jangkauan yang mereka tempati. 6 subspesies burung ini dideskripsikan sebagian besar berdasarkan geografi, walaupun rentang musim dingin tampaknya tumpang tindih dan yang membedakan adalah warna bulunya. Mereka sebagian besar ditemukan di daerah kering terbuka, berumput atau bersemak. Habitat kering atau semi kering seperti padang rumput, ngarai berbatu, lereng gunung berbatu dengan sedikit vegetasi, dan mereka jarang ada di pedalaman hutan. Lokasi sarangnya biasanya dekat dengan tanah kosong dan cenderung terbuka dengan sedikit tutupan vegetasi hidup. Gaya hidup nokturnal dan bulu yang kamuflase membuat burung ini sulit ditemukan. Dalam kebanyakan kasus itu terlihat pada malam hari. Biasanya burung ini duduk di tengah jalan dan mata mereka terpantul saat ada lampu yang mengenai matanya. Betina cenderung sedikit lebih besar dari jantan. Laki-lakinya biasanya menurunkan berat badan di awal musim kawin, dan kedua jenis kelamin bertambah berat sebelum bermigrasi. Common porwheel memiliki kepala yang besar, paruh yang sangat kecil, dan kaki kecil yang jarang kita bisa melihatnya. Paruhnya pendek dan lebar. Mereka memiliki mata yang besar yang memungkinkan mereka melihat dalam kondisi cahaya yang rendah. Pada awal musim kawin, pejantan membangun wilayah yang mereka pertahankan secara agresif terhadap pejantan yang lain. Pasangan bersifat monogami selama satu musim kawin, dan porwheel sebenarnya tidak membangun sarang. Mereka hanya membangun galian dangkal di atas tanah.
Tempat sarang seringkali dinaungi oleh semak terdekat seperti rumput, batu, atau pohon. Biasanya burung ini membangun dua sarang, dan sarang keduanya biasanya berjarak 100 meter dari sarang pertama. Jantan akan terus merawat anakan pertama, sedangkan betina mengerami sarang yang kedua. Jumlah telurnya biasanya terdiri dari 2 butir. Telur berwarna putih hingga krem atau merah muda, terkadang dengan ada bintik-bintik yang lebih gelap. Kedua indukannya biasanya berbagi tugas saat pengeraman atau inkubasi. Meskipun pejantan lebih cenderung mengerami telur pada siang hari, dan pada malam hari telur atau sarang biasanya ditinggalkan untuk waktu yang agak lama untuk mencari makan. Masa pengeraman telurnya biasanya 20 hingga 21 hari. Tidak seperti kebanyakan spesies burung lainnya, mata anakan mereka sudah terbuka saat mereka menetas. Betina lebih cenderung mengerami sarang pada siang hari dibandingkan dengan si jantan. Indukan membatasi pergerakan saat siang hari dan mengandalkan bulu mereka untuk menyamarkan dan menjaga agar sarang tetap tersembunyi dari pemangsa. Induk yang bersarang sangat protektif. Biasanya mereka akan mendesis seperti ular. Terkadang mereka mengembangkan bulunya dan mengangkat sayapnya agar terlihat lebih besar. Hal ini untuk mengintimidasi penyusup atau predator. Namun jika penyusup datang dalam jarak 1 meter, mereka biasanya akan keluar dari sarang dan berusaha mengalihkan perhatian predator dari sarang. Terkadang burung ini bisa memindahkan telur dan sarang dalam jarak pendek 1-3 meter dari sarang aslinya, jika mereka merasa lokasi aslinya tidak aman lagi. Common Powerbill adalah pemakan serangga, kebanyakan ngengat dan kumbang, dan itu adalah 90% dari makanannya mereka. Selain itu, mereka memakan belalang dan serangga terbang pada malam hari. Mata besar mereka beradaptasi dengan baik untuk kondisi cahaya yang redup, dan mulut besar yang menganga memungkinkan mereka menangkap serangga dengan mudah di udara. Mereka biasanya makan menjelang fajar dan senja atau pada malam bulan purnama, saat langit cukup terang bagi mereka untuk melihat siluet serangga terbang. Mereka sering minum sambil terbang menukik ke bawah untuk menuju permukaan air dengan paruh terbuka. Ada yang unik dari beberapa karakter si burung ini, yaitu gaya hidup nokturnal atau beraktivitas pada malam hari. Mereka mengurangi kemungkinan terdeteksi oleh predator pada siang hari. Pada siang hari mereka biasanya tidur di tanah di mana mereka disamarkan dengan sempurna oleh bulu berwarna sama dengan tanah. Mereka hampir selalu mengubah tempat sarang mereka setiap hari. Saat bersarang mereka duduk dengan tenang di atas telur, meminimalkan gerakan apapun yang dapat membuat keberadaan mereka terdeteksi. Jika penyusup mendekati sarang, indukan dapat mencoba untuk membawa mereka terlebih dahulu telur atau anak-anaknya. Induk yang tidak mengerami telur atau mengerami anaknya biasanya akan bertengger jauh dari area sarangnya. Mereka juga dapat memindahkan telur atau anaknya untuk mencegah mereka dimangsa. Burung Common Powerbill menghindari bersuara ketika mereka mendengar suara yang dibuat oleh hewan nokturnal predator seperti burung hantu. Itulah teman-teman keunikan dari burung Common Powerbill. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian, bahwa ada salah satu burung yang bisa berhibernasi atau tidur dalam jangka waktu lama karena proses alami yang disebabkan oleh cuaca dingin. Mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih.